فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سلام. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita masuk jenis ayat yang kedua. Ayat yang pertama ayat apa? Kauniyah. Ini yang berkaitan dengan penciptaan matahari, bulan, siang, malam, alam semesta ini. Ini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kauniyah. Itu nama lainnya ayat apa? Qadariyah. Kauniyah, qadariyah. Nah. Bentuk ilhadnya bagaimana? Ayat kauniyah ini ada ilhad pada ayat-ayat kauniyah bagaimana, Bi? Menisbahkan sebagiannya kepada selain Allah, baik secara apa? Istiqlal, sendirian, Allah nggak ada sangkut pautnya, atau bersekutu dengan Allah, atau jadi apa? Pembantunya pun tidak. Nah, kalau dikatakan ada yang membantu Allah dalam memiliki ayat-ayat ini semuanya, maka pelakunya ilhad, mulhid orangnya. Sekarang yang jenis yang kedua. Qala al-mu'allif rahimahullah al-qismu tsani minal ayat al-ayatus syar'iyyah. Jenis yang kedua dari ayat adalah ayat-ayat syar'iyyah. Wa hiya ma ja'at bihi ar-rusul minal wahyi. Ayat syariah itu adalah yang dibawa oleh Rasul berupa wahyu. Ini ayat-ayat Al-Quran atau yang ada di kitab-kitab sebelumnya. Ini namanya ayat syariah yang dibawa oleh para Rasul berupa wahyu. Kal Qur'anil azim wa huwa ayatuh wa huwa ayatun. Kal Qur'anil azim wa huwa ayah, seperti Al-Qur'anul azim dan dia adalah ayat. Di qaulihi ta'ala, Allah mengatakan tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Dan itu adalah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan benar. Wa innaka laminal mursalin, dan bahwasanya engkau adalah termasuk para rasul. Nah, ini ayat apa yang dimaukan? Ayat syar'iyyah. Natluha, yang kami bacakan, berarti Al-Qur'an. Wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbih, dan mereka mengatakan kenapa tidak diturunkan kepadanya ayat dari Rabb-nya, wahyu. Qul innamal ayatu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Maka katakan kepada mereka, sungguhnya ayat di sisi Allah, ayat itu hanyalah dari sisi Allah, dan sesungguhnya aku hanyalah pemberi peringatan yang nyata. Awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim. Bukankah telah cukup kepada mereka kami turunkan atas mereka kitab yang dibacakan atas mereka? Kan sudah ada ayat apa? Ayat syar'iyyah. Nah, apa itu tidak cukup bagi mereka? Faja'alahu ayat. Allah menjadikan Al-Quran sebagai apa? Ayat. Wa yakunul ilhadu fiha imma bitakdzibiha atau tahrifiha atau mukhalafatiha. 3 macam bentuk ilhadnya. Dan bentuk ilhad, penyimpangan dalam ayat-ayat syar'iyyah ini ada 3. Mendustakannya, memalingkannya, dan menyelisihinya. Fatakdzibuha an yaqula laysat min indillah. Mendustakannya dengan dia mengatakan itu bukan dari Allah. Itu karangannya Muhammad. Itu dongeng-dongeng terdahulu. Fayukadzibu biha aslan, maka dia mendustakannya secara dari dasarnya. Au yukadzib bima jaa bihi au yukadzibu bima jaa fiha minal khabari ma'a tasdiqihi bil asl, atau dia mendustakan apa yang ada di dalamnya berupa khabar meskipun dia membenarkan asalnya. Al-Qur'an iya bilang dari Allah, tapi dia dustakan khabar yang ada di dalamnya. Fa yaqulu masalan qissatu ashabil kahfi laysat sahihah, seperti dia katakan kisah ashabul kahfi itu enggak benar. Al-Qur'annya iya benar, tapi kisah ashabul kahfi itu enggak ada sebenarnya. Wa qissatu ashabil fil laysat sahihah. Kisah ashabul fil itu enggak benar.
Wallahu lam yursil alaihim tayran ababil, dan Allah tidak pernah mengutus kepada mereka burung ababil. Mendustakannya baik seluruhnya atau apa? Sebagian berita yang dikandung. Wa amma tahrif fa huwa taghyiru lafdhiha. Adapun memalingkannya seperti dengan merubah lafadznya. Seperti yang kemarin. Seperti tahrifnya orang-orang Mu'tazilah yang menambahkan waw atau lam pada kalimat apa? Istawa menjadi apa? Istaula. Atau nunnya Yahudi wa qulu hittah menjadi apa? Hintah. Nah, merubah lafadznya. Aw sarfu ma'naha amma aradahu Allahu biha wa rasuluh, atau memalingkan maknanya. Lafadznya enggak dirubah tapi maknanya. Tangan maknanya kekuatan atau apa? Nikmat. Ini bentuk ilhad, penyimpangan dalam ayat-ayat apa? Syar'iyyah. Atau memalingkan maknanya dari apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Mislan yaqula istawa 'alal arsy, ai istaula. Seperti dia mengatakan istawa di atas arsy, maknanya istaula, menguasai. Masa kekuasaannya Allah hanya sebatas apa? Arsy saja. Au yanzilu ila as-sama'id dunya ay yanzilu amruh. Atau Allah turun ke langit dunia, maknanya turun perintahnya. Allahnya enggak turun. Nah, ini takwilnya siapa? Asy'ariyah. Menolak sifat nuzul, turun. Maulid kapan maulid? Kok banyak orang muslim maulid? Udah. Mana pun nggak tahu. Udah masuk Rabiul Awwal. Oh, baru tanggal 6. Tanggal 6 minggu depan 13. Masih bisa. Ini yang kedua, tahrif. Memalingkannya, baik memalingkan lafaz atau memalingkan makna. Wa amma mukhalafatuha, adapun menyelisihinya, fa bitarkil awamir au fi'lin nawahi, dengan meninggalkan perintah dan atau melakukan larangan. Enggak ada yang mendustakan, tapi kalau perintahnya enggak dilaksanakan, larangannya dilanggar. Ini bentuk juga penyimpangan dalam ayat-ayat apa? Syar'iyyah. Qala Allah Ta'ala fil Masjidil Haram. Allah berkata tentang Masjidil Haram, bukan tempat Allah mengatakannya fil Masjidil Haram, artinya tentang. Fi-nya itu apa? Tentang Masjidil Haram. Wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikhu min adzabin alim. Dan barang siapa yang menginginkan di Masjidil Haram itu dengan penyimpangan. Penyimpangan artinya sini apa? Apa yang dilakukan mereka terhadap Masjidil Haram? Melakukan apa yang dilarang di sana. Nah, seperti menumpahkan darah, memburu binatang-binatangnya, atau menebang pohon-pohonnya. Ini diantara bentuk ilhad, karena meninggalkan yang wajib. Dengan kezaliman maka akan kami timpakan kepadanya azab yang pedih. Ini baru apa ini? Iradah. Baru keinginan. Ini keutamaan Masjidil Haram. Dan ini diantara makna ayat yang menunjukkan bahwasanya Masjidil Haram itu maknanya seluruh wilayah apa ini? Haram, bukan hanya bangunan masjid saja. Karena larangan melakukan membunuh atau berperang atau memburu binatangnya atau menebang pohonnya. Ini berlaku di semua wilayah apa? Haram, bukan hanya yang di dalam masjid yang dipakai untuk apa? Sholat itu saja. Dan keutamaan lagi bahwasanya yang dimaukan di sini, yang dapat azab di sini adalah yang baru menginginkan. Baru sekedar apa ini? Menginginkan. Waman yurid, barang siapa yang berkeinginan. Baru keinginan saja sudah Allah apa? Beri azab yang pedih. La ilaha illallah. Ini persis seperti apa tadi? Ashabul apa? Ashabul fil. Yang baru apa ini? Di perjalanan saja. Baru berkeinginan, baru rencana untuk apa ini? Untuk menghancurkannya. Nah, enggak nunggu dilakukan baru dapat hukumannya. Faqulul ma'asi ilhadun fil ayati syar'iyyah. Sehingga semua kemaksiatan adalah ilhad, bentuk penyimpangan dalam ayat-ayat apa? Syar'iyyah. Li'annahu khurujun biha amma yajibu laha. Dikarenakan ini adalah bentuk keluarnya kita dari apa yang wajib terhadapnya.
Idil wajib alaina an namtathilal awamir wa an najtanibal nawahi. Karena yang wajib bagi kita terhadap ayat-ayat syariah itu adalah melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Fa in lam naqum bidzalik fa hadza ilhadun. Kalau kita tidak melaksanakannya berarti itu namanya apa? Ilhad. Nah, selesai kita dari dua macam ilhad. Ilhad terjadi pada berapa tempat? Dua. Yang pertama pada apa? Pada asma, kedua pada apa? Ayat terbagi menjadi dua. Yang pada asma kemarin ada berapa bentuk ilhadnya? Ada 5 bentuk. Masih ingat apa saja, Fauzan? Bio. Menamai Allah dengan yang tidak Allah namai dengannya dirinya. Yang kedua, lawannya. Apa itu? Menafikan nama yang Allah tetapkan untuk dirinya. Yang ketiga apa, Fauzan? Menolak kandungan yang dikandung oleh nama tersebut berupa sifat. Yang keempat, mentamsilnya. Terus yang terakhir, menjadikannya sebagai nama untuk sesembahan selain Allah. Baik nama itu atau apanya? Mushtaqnya. Nah, yang diambil dari nama itu, Uzza, dikasih nama berhala. Ini diambil dari nama Allah, bukan nama Allah, tapi enggak ada nama Allah Uzza, tapi diambil dari nama Allah, Aziz. Lat diambil dari kata apa? Ilah atau Allah, muannasnya Lat. Nah, kemudian yang kedua pada penyimpangan pada apa? Pada ayat, ada 2 macam ayat, ada ayat kauniyah, qadariyah, ada ayat apa? Syar'iyah. Sudah kita jelaskan bentuk-bentuknya. Yang ayat yang kauniyah ada berapa tadi? 1 bentuk secara umum, yaitu menisbahkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik istiqlalan atau musyarakah atau i'anatan. Nah, kemudian yang pada ayat syariah ada berapa macam? 3. Takzib, mendustakannya baik seluruhnya atau sebagiannya, atau yang kedua mentahrifnya baik tahrif apa lafzi atau tahrif maknawi. Kemudian yang terakhir dengan cara apa? Mukhalafahnya, menyelisihinya, baik dengan mengerjakan larangan atau meninggalkan apa? Perintah. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.